lagi. Masih di halaman 2 pada ayat yang paling bawah, surat Al-Furqan ayat 29. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Berkaitan dengan ayat ini, ada seorang mantan warga yang saya baca di blog internet. Dia suka mendebat atau beralasan di MTA itu ajarannya Quran Sunnah. Kalau ditanya anjing itu halal atau haram, pasti jawaban Ustadz yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu Allah. Padahal di hadis sahih diharamkan. Terus hadisnya yang harus ditakwil atau diluruskan pemahamannya. Dan masih banyak lagi yang lain. Bagaimana Ustadz kalau ada orang yang seperti itu karena dia membuat blog itu untuk menyesatkan orang yang belum begitu mengerti tentang agama. Merasa diwaca blog-blogan itu enggak usah dibaca. Belum ngerti agama kok maca blog, belum ngerti agama ngaji aja langsung tentang agama. Ya, kalau ditanya jawabnya yang berhak menghalal haramkan itu Allah. Apa salah? Ya, kalau ditanya kambing bagaimana halal apa haram? Yang berhak menghalal haramkan siapa? Allah. Kambing halal yang menghalalkan ya Allah. Andai kata haram yang mengharamkan ya Allah. Nabi aja nggak boleh menghalal haramkan. Yang mengatakan itu bukan saya. Coba dibaca lagi. Surat An-Nahl ayat 116 itu. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 116. Nah, yang bicara itu Allah bukan saya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahi kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Sekali lagi. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Wala taqulu lima alsinatikum apa itu? Hadza halalun wa hadza haramun. Jadi jangan sampai kamu mengatakan menurut lisanmu atau lidahmu atau mulutmu mengatakan hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal, ini haram. Ya. Padahal yang berhak menghalalkan haramkan itu siapa? Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram. Kalau tidak dihalalkan, diharamkan Allah, tidak boleh. Kalau kita mengatakan ini halal, ini haram, sedang Allah tidak mengatakan itu, berarti kita membuat kebohongan terhadap Allah. Orang yang membuat kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Ya, jangan sampai kita ngomong dengan lidah kita, dengan mulut kita secara bohong. Apa kata kebohongannya? Hadza halalun, ini halal. Wa hadza haramun, ini haram. Ya, di situ. Litaftaru 'alallahil kadhiba. Jadi ini halal, ini haram itu menurut ucapannya sendiri membuat suatu kebohongan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi kadziba. Jadi orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah itu la yuflihun, tidak beruntung.
Kalau orang mengatakan Quran sudah mengatakan begini, kamu tanya yang halal haramkan, jawabnya itu aja yang berhak Allah, ya. Salahnya apa? Coba suruh nyalahkan dia. Maka MTA tidak pernah menghalalkan kambing, tidak pernah menghalalkan anjing, ya. Di mana kan mengatakan katanya MTA menghalalkan anjing, gitu kan? Tidak pernah mengharamkan babi, ya. Lalu siapa yang menghalal haramkan itu? Allah. Babi haram, siapa yang mengharamkan? Allah kan? Nah, Allah. Jadi kita jangan main-main terhadap Allah itu. Kalau kita Allah tidak mengharamkan atau sebaliknya, berarti kita berbuat kebohongan terhadap Allah. Kalau berbuat kebohongan pada Allah, tidak akan beruntung kita. Wong Nabi aja mengharamkan sesuatu ditegur oleh Allah. Coba diingat lagi surat At-Tahrim ayat 1 itu. Nabi itu pernah mengharamkan madu, Karena salah satu atau beberapa istrinya tidak suka madu. Nabi berjanji tidak akan minum madu lagi. Karena ada istrinya yang tidak suka kepada madu. Ditegur oleh Allah itu. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya mencari kesenangan istrimu? Nabi loh. Nah, coba dibaca. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Danatnya di situ. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan atas dirinya minum madu untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran kepada Nabi. Nah, ya tak? Nabi pernah minum madu. Kemudian ketika datang pada istrinya menegur, tidak suka madu itu. Madu nggak suka istri Nabi itu. Kalau di madu tidak masalah, tapi kalau madu, nah, lain dengan istri-istri kita ini. Ya. Kalau madu seneng, tapi di madu benci gitu dah. Nah itu Nabi tidak suka dengan madu tadi. Terus Nabi berjanji saya tidak akan minum madu lagi. Tegur oleh Allah, "Hai Muhammad, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Madu itu halal, lah kok kamu mengharamkan untuk dirimu? Hanya mencari senang istri-istrimu, karena istrimu gak suka madu, ya, terus kamu mengharamkan untuk dirimu, gak akan minum madu lagi." Tegur oleh Allah itu. Jadi Nabi aja tidak berhak menghalal haramkan madu. Maka kalau belajar, ojo mau belajar hadis, tidak mau Qur'annya, atau belajar hadis siji tak wis. Padahal di hadis lain Nabi mengatakan al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya. Dalam kitabnya maksudnya dalam apa? Al-Quran. Yang haram juga yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Maka Nabi pun tidak boleh membuat ini halal ini haram menurut kemauannya sendiri, tidak boleh. Maka tadi mau mengharamkan madu aja ditegur oleh Allah, bukan hakmu. Allah menghalalkan kok kamu mengharamkan. Nah, itu kan? Maka kalau hadis itu sahih, ya, mengharamkan atau apa sajalah, kok tampak bertentangan dengan Quran, ditakwil. Hadisnya ditakwil, diambil pengertian yang cocok, jangan sampai bertentangan dengan Quran. Sebab tidak mungkin, ya toh, Nabi itu diangkat menjadi Muhammad diangkat jadi Nabi atau menjadi Rasul karena diberi Quran.
Lah kok setelah diangkat jadi rasul kok bertentangan dengan Quran kan tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi begitu itu. Maka kalau ada hadis sahih kok bertentangan dengan Quran, nah itu mesti pemahamannya yang mesti harus diluruskan. Hadisnya sahih tidak perlu dirubah, pemahamannya yang harus disesuaikan.